Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 231, 9 Rajab 1443 Hijriah, 11 Februari 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema kemuliaan bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT telah menetapkan 4 bulan utama sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Di dalam bulan-bulan tersebut, Allah SWT menetapkan kemuliaan dan kehormatan yang wajib dijaga. Allah SWT berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan dalam catatan Allah saat Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram atau bulan suci. Itulah agama yang lurus. Karena itu, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bulan-bulan haram, Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajabu syahru mudhar alladhi baina jumadi wa sya'ban. Sungguh waktu itu telah diputar sebagaimana keadaannya saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu Rajab bulan mudhar yang terdapat di antara Jumadi dan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 di atas, Allah SWT melarang kita menzalimi diri sendiri pada bulan-bulan tersebut, termasuk pada bulan Rajab ini, apalagi menzalimi pihak lain. Imam Al-Baihaqi menyatakan bahwa Allah SWT telah menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut, termasuk pada bulan Rajab ini, lebih besar. Begitu juga amal soleh dan pahalanya yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut juga sangat besar. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman jilid 3 halaman 370. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah telah melipat gandakan diat atau uang tebusan atas pembunuhan karena keliru atau qatlul khata' yang dilakukan pada bulan-bulan haram karena bersandar pada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an dan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Inilah diantara kemuliaan bulan haram termasuk bulan Rajab sekarang ini. Dengan demikian, di antara kemuliaan bulan-bulan haram atau suci termasuk bulan Rajab adalah dosa atau pahala manusia dilipat gandakan. Pendengar rahimakumullah, peristiwa penting pada bulan Rajab. Atas izin Allah SWT, banyak sekali kemuliaan bagi kaum muslim terrealisasi dalam bulan Rajab. Bulan Rajab misalnya menjadi momen hijrah kaum muslim yang pertama ke Habasyah pada tahun ke-5 kenabian. Pada bulan Rajab pula Allah SWT mengisra mi'rajkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 kenabian. Dalam Isra Mi'raj itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menerima titah kewajiban salat. Beliau pun dikukuhkan sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Saat itu, beliau dititahkan menjadi imam para nabi dan rasul terdahulu di Baitul Maqdis. Atas kehendak Allah SWT, bulan Rajab pun menjadi momen pertemuan pertama kali Nabi SAW dengan kaum Ansor yang mempunyai kemuliaan. Melalui tangan mereka lah negara Islam pertama tegak di Madinah. Sejak itu seluruh hukum syariah pun bisa diterapkan secara total. Dengan itu kesucian darah, harta dan jiwa pun bisa terjaga. Bisa dilihat di Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak jilid 9 halaman 497. Hadis penuturan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Bulan Rajab juga telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai momen istimewa peralihan kiblat kaum muslim
dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 3 halaman 252-253. Pada bulan Rajab pula, yakni pada tahun kedua Hijrah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan detasmen Abdullah bin Jahsy. Pengiriman detasmen ini menjadi pendahuluan atas peristiwa Perang Badar. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 3 halaman 248-249. Demikian pula Perang Tabuk yang menggetarkan adidaya Romawi. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab, yakni pada tahun 9 Hijriah. Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah jilid 5 halaman 195. Bulan Rajab juga telah menjadi momen penting bagi perwujudan kemuliaan pada generasi setelahnya. Kota Damaskus atau Syam dibebaskan oleh kaum muslim di bawah Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an dan Khalid bin Walid radhiyallahu an pada bulan Rajab tahun 14 Hijriah 635 Masehi. Perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an menghadapi Romawi juga terjadi pada bulan Rajab, yaitu pada tahun 15 Hijriah atau tahun 636 Masehi. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 7 halaman 4. Khalid bin Walid radhiyallahu an membebaskan Hirah, Irak juga pada bulan Rajab. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 6 halaman 343. Baitul Maqdis pun berhasil direbut kembali oleh kaum muslim pada bulan Rajab, tepatnya pada 28 Rajab 583 Hijriah, 2 Oktober 1187 Masehi di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah mereka mengalahkan pasukan salib dalam perang Hittin, saat itu pun azan kembali dikumandangkan dan sholat Jumat kembali dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa setelah 88 tahun diduduki tentara salib. Pendengar rahimakumullah, khilafah Islam runtuh. Namun demikian, selain banyak menorehkan sejarah kegemilangan umat Islam, pada bulan Rajab juga terjadi awal petaka bagi kaum muslim di seluruh penjuru dunia. Pada 28 Rajab 1342 Hijriah, tepatnya pada 3 Maret 1924 Masehi, kekhilafan Islam Turki Utsmani dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pasca keruntuhan khilafah, kehidupan masyarakat Turki berubah karena Turki menjadi negara sekuler. Islam yang berfungsi sebagai agama dan sistem hidup serta bermasyarakat dan bernegara mulai digantikan. Umat Islam yang sebelumnya bersatu dalam satu sistem pemerintahan khilafah pada akhirnya tercerai-berai menjadi negeri-negeri kecil tak berdaya. Sudah 101 tahun umat ini hidup tidak berada di bawah naungan kekhilafahan Islam. Kekuasaan mereka dirampok dan kekayaan mereka dijarah oleh kaum kafir penjajah. Pendengar rahimakumullah, meraih kemuliaan bulan haram. Kaum muslim dulu telah begitu rupa memuliakan dan menjaga kehormatan bulan haram termasuk Rajab. Pada bulan ini mereka mempersembahkan amal-amal mulia dan spektakuler serta prestasi monumental yang dicatat dengan tinta emas sejarah untuk kemuliaan Islam dan kaum muslim. Karena itu, seyogianya kaum muslim saat ini pun memuliakan bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ini dengan melipat gandakan amal-amal terbaik. Caranya setidaknya bisa dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, dengan berhenti dari apa saja yang menyalahi hukum Allah SWT yang bisa mendatangkan murkanya. Misalnya, menghentikan muamalah-muamalah yang haram seperti riba, menjauhi hasad dan dengki, meninggalkan caci maki, menjauhi segala tindakan yang melanggar hak orang lain, termasuk dalam hal ini meninggalkan segala bentuk kezaliman dan tidak mendukung orang-orang zalim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Hud ayat 113, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Apalagi jika pelaku kezaliman adalah para pemimpin, terutama yang suka berbohong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan ada sesudahku para pemimpin, siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, ia bukan golonganku, dan aku pun bukan golongannya, dan ia tidak akan masuk menemaniku di telaga. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Yang kedua, dengan melaksanakan amal-amal soleh.
giat melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah SWT dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena itu pada bulan Rajab ini misalnya kita harus makin disiplin dalam menunaikan sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, puasa sunnah dan sedekah, menasihati orang lain, membantu orang lain, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan amal-amal soleh lainnya. Yang juga termasuk amal soleh adalah menunaikan fardu kifayah. Salah satunya adalah menegakkan khilafah, yakni dengan mengangkat dan membaiat imam atau khalifah yang bertugas menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i berkata, umat Islam wajib memiliki seorang imam atau khalifah yang menegakkan agama, menolong sunnah, memberikan hak kepada orang yang dizalimi, menunaikan hak dan menempatkan hal tersebut pada tempatnya. Saya menyatakan bahwa menegakkan imamah atau khilafah adalah fardu kifayah. An-Nawawi dalam kitab Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin, jilid 3 halaman 433. Pelaksanaan kewajiban yang merupakan fardu kifayah itu dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, jilid 1 halaman 179. Beliau mengatakan, karena itu siapa saja yang mampu atas wilayah atau kekuasaan, ia dituntut menegakkan kekuasaan itu. Siapa saja yang tidak mampu atas kekuasaan tersebut, ia dituntut dengan perkara lain, yaitu mengangkat orang yang mampu dan memaksa dia untuk menegakkan kekuasaan itu. Jadi, orang yang mampu dituntut menegakkan fardu itu, sementara orang yang tidak mampu dituntut mengadakan orang yang mampu itu. Pendengar rahimakumullah, alhasil, hendaknya kita tidak mengabaikan kemuliaan bulan-bulan haram atau bulan suci, termasuk bulan Rajab. Hendaknya kita menjauhi larangan-larangan Allah SWT, termasuk diantaranya adalah menghalang-halangi dan mempersekusi orang-orang yang menyeru pada jalan kebenaran Islam. Bisa Anda lihat di Quran Surah Al-An'am ayat 52. Hendaknya bulan Rajab ini pun kita jadikan momen untuk mengokohkan tekad, menggelorakan semangat dan berpartisipasi semaksimal mungkin untuk mewujudkan penerapan syariah Islam secara kafah. Itulah wujud hakiki ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ketakwaan seperti inilah yang bakal mewujudkan aneka keberkahan dari langit dan dari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 231, kemuliaan bulan Rajab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.